Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa lagi dalam acara Sapaan Rohani di lewat kanal YouTube dari GKJ Cakraningratan. Saya mengaturkan selamat berbahagia kepada Bapak Ibu Saudara semua. Semoga pada saat ini Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan penuh kebahagiaan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan menggumuli sabda Tuhan yang terambil dari Imamat 26 ayatnya yang ke-19 sampai 21 dengan perikop Tuhan menentang orang-orang sombong. Tapi sebelum kita merenungi sabda Tuhan, marilah kita bersama-sama memohon kepada Tuhan di dalam doa agar kita benar-benar mengerti apa yang menjadi kehendak dari firman Tuhan ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Maha besar, maha kasih Tuhan kami yang maha kudus, yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah namamu Tuhan kekal selamanya. Terkuduslah kerajaan-Mu Tuhan kekal selamanya. Di saat ini kami mengaturkan segala puji dan syukur kami, sembah sujud kami, aturkan kehadirat-Mu Tuhan. Karena cinta kasih Tuhan, berkat karunia Tuhan yang selalu ada di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bahkan sampai saat ini Tuhan memberikan berkat kepada kami, untuk kami boleh merenungi kembali firman Tuhan yang akan kami baca dari Imamat 26. Bapa di surga, Allah kami yang maha baik, kami mohon bukalah hati, pikiran, jiwa kami. Kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu, hingga kami benar-benar mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam firman yang akan kami gumuli. Bapa, hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, kami mohon tuntunan-Mu. Biar Roh Kudus yang menolong kami, hingga apa yang akan kami sampaikan benar-benar hanya datang dari-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan sapaan rohani pada saat ini, dari awal, pertengahan hingga akhir, hanya di dalam tangan kuasa kasih-Mu. Jadilah kehendak-Mu Tuhan, jangan kehendak kami. Kami mohon ampun Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami, hingga kami benar-benar layak menggumuli, merenungkan, menghayati sabda firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami haturkan doa kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan baca dari Imamat 26 ayatnya yang ke-19 sampai yang ke-21 yang demikian. Imamat 26 ayat 19 sampai 21. Dan aku akan mematahkan kekuasaan-Mu yang kau banggakan, dan akan membuat langit di atas-Mu sebagai besi, dan tanah-Mu sebagai tembaga. Maka tenagamu akan habis dengan sia-sia. Tanah-Mu tidak akan memberi hasilnya, dan pohon-pohonan di tanah itu tidak akan memberi buahnya. Jikalau hidupmu tetap bertentangan dengan daku, dan kamu tidak mau mendengarkan daku, maka aku akan makin menambah hukuman atasmu sampai 7 kali lipat, setimpal dengan dosamu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita baca ayat ini seolah-olah Tuhan begitu kejam. Tapi kita akan hayati apa yang menjadi kehendak Tuhan dari ayat-ayat yang kita baca ini. Kita akan menjurus di mana dari ayat ini. Yang akan kita bahas adalah Tuhan menentang orang-orang sombong.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pengalaman adalah guru yang terbaik. Begitu kata pepatah. Dan memang benar adanya. Orang Israel harusnya belajar dari pengalaman. Bagaimana Tuhan menghukum mereka karena mereka tidak patuh pada kehendak Tuhan. Ketidakpatuhan sesungguhnya adalah salah satu bentuk kesombongan. Ini harus kita ingat. Bahwa kalau kita tidak patuh kepada Tuhan, ini sudah menjadi bentuk kesombongan diri kita. Bisa kita ingat-ingat itu. Merasa bisa. Biasanya kalau orang sombong, tidak patuh, biasanya merasa bisa dan merasa mampu, dan bahwa Tuhan seolah-olah bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa yang harus didengar dan diikuti seruannya, ajarannya, dan kehendaknya. Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel sudah mengalami itu berulang kali. Sepanjang perjalanan mereka dari Mesir menuju Kanaan, tanah perjanjian, harusnya pengalaman itu sangat cukup untuk membuat umat Tuhan itu bertindak hati-hati dalam relasinya dengan Tuhan. Tapi bangsa yang dipilih Tuhan ini memang tegar tengkuk. Mereka kadang-kadang seolah-olah mampu. Mereka seolah-olah mempunyai kekuatan sendiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, amanat dalam pesan imamat ini sesungguhnya bermaksud menyampaikan bahwa Tuhan mengasihi umatnya. Jadi tadi kalau kita baca, seolah-olah Tuhan itu kejam. Kalau kita baca dari ayat 19 sampai 21 tadi. Tapi sebenarnya sesungguhnya bermaksud menyampaikan bahwa Tuhan mengasihi umatnya. Tuhan tidak ingin apa yang mereka lakukan sia-sia, karena Tuhan pasti menghancurkan kesombongan dan kebanggaan karena dosa. Karena Tuhan akan menutup semua sumber berkat atas Israel jika mereka tidak belajar dari pengalaman dan tetap mengabaikan Tuhan yang selalu hadir dan memberkati mereka. Sebab kesombongan sama seperti orang yang berdiri menentang Tuhan dan pasti akan binasa. Bapak Ibu Saudara, kata-kata ini harus kita ingat. Kesombongan sama seperti orang yang berdiri menentang Tuhan. Dan ingat, Tuhan pasti akan membinasakan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kadang-kadang di dalam kehidupan kita sehari-hari yang kita alami, seringkali secara tidak sengaja atau secara sengaja kita seringkali menyombongkan diri. Kita introspeksi diri kita selama ini di dalam perjalanan kehidupan kita. Seringkali kita menyombongkan diri. Seolah-olah kemampuan kita adalah jerih payah kita sendiri. Anugerah yang dicurahkan Tuhan seolah-olah itu hasil dari keringat kita. Hasil pikiran kita. Inilah Bapak Ibu Saudara. Sifat-sifat yang demikian ini menuju suatu kesombongan. Kesombongan diri yang akhirnya akan menghancurkan kehidupan kita.
Untuk itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita mengintrospeksi diri kita, supaya kita lebih merendahkan diri di dalam kehidupan, apalagi di hadapan Tuhan. Karena Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa yang harus kita sombongkan di hadapan Tuhan? Tidak ada satupun. Bukankah kita juga belajar dari pengalaman hidup kita bahwa kesombongan kita selalu menyusahkan kehidupan kita? Sebaliknya, kerendahan hati adalah sikap hidup tepat agar Tuhan selalu ada dalam hidup kita dan membuat hidup kita akan berlimpah sukacita. Pengalaman hidup mengajarkan kita bahwa sukacita dan kebahagiaan hidup kita tidak bergantung pada kekayaan dan kedudukan kita. Ingat Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang Tuhan mencurahkan berkat yang luar biasa dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Ini adalah suatu peringatan Tuhan. Pencurahan berkat yang luar biasa itu adalah ujian juga bagi Bapak Ibu Saudara. Bagaimana Bapak Ibu mensyukuri berkat yang luar biasa itu di dalam kehidupan? Apakah akan kita manfaatkan untuk kemuliaan nama Tuhan atau untuk kesombongan diri kita bahwa ini aku, ini loh berkatku yang luar biasa? Kita harus ingat, semua yang ada di dalam kehidupan kita itu adalah datangnya dari Tuhan. Kita diingatkan dari Imamat 26 ini. Dan aku akan mematahkan kekuasaan yang kau banggakan. Akan dipatahkan Tuhan kalau Anda membanggakan diri di dalam dosa, di dalam kesombongan. Dan Tuhan akan membinasakan. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tidak harus bergantung pada kekayaan. Kita tidak harus bergantung pada pangkat, derajat. Tapi kita harus bergantung yang terutama dan utama kepada Tuhan yang telah menciptakan kita dan memberi kita anugerah, keselamatan dan cinta kasih. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebaliknya sukacita dan kebahagiaan selalu ada pada kita yang mengandalkan Tuhan, yang senantiasa hadir. Dan itulah pengalaman hidup orang-orang yang rendah hati, bukan pada orang-orang yang sombong. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara, marilah kita selalu memohon kepada Tuhan. Kita selalu memohon kepada Roh Kudus untuk memberikan petunjuk, membersihkan pikiran kita, jiwa kita, hati kita untuk selalu berjalan di jalan kebenaran yang dikehendaki Tuhan. Semoga hidup kita selalu berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.